Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Tôi dễ gì này? Ndak tôi rom oleh tadi deh. Telinga. Tikun ndak kontari telinga. Iya. Main materi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, as'adakumullah. Alhamdulillah kita dapat berwajah kembali di tempat yang mubarakah ini guna kita melaksanakan salat maghrib, dan alhamdulillah kita telah laksanakan secara berjamaah, dan kita lanjutkan dalam majelis ilmu, yakni kita membahas kitab Fathul Mu'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas masih pada sifat salat, yaitu rukun salat bagian kelima, yaitu ruku'. Ya. Khamisuha ruku'un bi'in hina'in bihaisu tanalu rahata wa huma ma'adal asabi'i minal kaffaini fala yakfi wusulul asabi'i rukbatahu lawarada wad'uhuma alaihima. Jadi ruku bi'inhinain yaitu membungkukkan badan, bihaisu tanalu rahatahu sehingga kedua telapak tangan bukan jari-jari dapat mencapai pada lutut. Jadi ketika ruku di sini tangga masuk di sini, bukan ini. Jadi lain jari-jari, tapi telapak tangan masuk di lutut. Karena itu belumlah cukup, ya. Fala yakfi wusulul asabi'. Belumlah cukup hanya meletakkan pucuk jari pada lutut. Jadi waris itu masambia ndak kelari mana, berarti kau dapat ke? Itu ndak cukup. Lewat juga ndak bisa. Ini pas-pas ini. Ini warna atur baru make. Nanti posisi telapak tangan di sini, pas di lutut ini. Iya. Kalau lewat pasti dia turun ndak nanti. Karena besar lagi. Kalau lewat coba nanti kita lihat. Kalau lewat pasti ndak lurus rukunya. Iya. Indal i'dali hilqati. Hal ini juga anggota badan seseorang wajar, ya, yang wajar atau normal kejadiannya. Artinya orang yang sehat, lainnya cacat dan sebagainya. Nah, hadza aqallur ruku. Demikian ini adalah batas minimal dari ruku. Wa sunnah fir ruku'i taswiyatu zahrin wa unukin bi an yamuddahuma hatta yasiran
kasafihatil wahidati lil ittiba. Jadi sunahnya itu adalah waktu ruku meratakan punggung dengan kuduk. Jadi begitu kan ini kuduk ini lurus dengan punggung. Ya. Yaitu dengan cara menarik ruas-ruas persendiannya sedemikian rupa sehingga menjadi seperti sehelai lebaran sebagai tindak ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lurus aketuta, makanya di saat ruku itu lain tempat sujud ditio, tapi pas lurus mata kita, atau biasa juga orang mengatakan pas di ina edi pala kalau edrem bu okolo pas lurus lo na bisa tak ina edi tak ada posisi netio wai lainnya kalau misalnya tempat sujud maka nanti akan mendongak gitu berarti lurus sementara posisi ruku kah harus lurus. Nah itu kan kita deh kalau misalnya cewek sih dan tahu tak belum beli kan ya itu sudah diukur. Pokoknya wa urat ciptakan perumah ge tidak ego pas-pas posisi na. Mak lalu sih berarti nendak kelau ga? Awal lalu sih nendak kelau na. Kalau pas-pas lewat pas lurus. Ya. Wa akhzu rukbataihi ma'a nasbihima wa tafriqihima bikaffaihi ma'a kasfihima wa tafrikati asabi'ihima tafrikan wasatan. Jadi memegang dua lutut yang dalam keadaan tegak, tidak bengkok, tidak berhimpitan. Ya, dengan dua telapak tangan yang terbuka dan jari-jarinya agak merenggang satu sama lain. Ain kerapu, jadi agak renggang gini, bikin saja. Ain jangan dak lalo. Jadi yang renggang saja, ain ka anu lalo podalo pajalo. Iya. Membaca wa qauli subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasan. Membaca subhana rabbil azimi 10 kali. Di ittiba sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Walau aqallu tasbihi fihi wa fi sujudi marratan. Walau binahwi subhana. Ya, subhanallah wa aksaruhu 11. Ya. Jadi bacaan tasbih dalam ruku serta sujud, ruku dan sujud itu setidaknya sekali. Ya, setidaknya sekali, sekalipun dengan mengucapkan subhanallah wa tibara wa bihamdihi ini. Ya. Dan paling banyak 11 kali. Ya, paling banyak 11 kali. Idealnya tadi berapa? 3 kali. Ya. Itu keadaan normal. Nanti makanya kalau imam tidak boleh dari 3 kali kalau imam. Kalau lebih kelamaan, kecuali pengecualian. Ada nanti misalnya kalau imam itu sholat jamaah mahsurin. Pernah dengar jamaah mahsurin? Mahsurin itu adalah memang jamaah dan imam itu sudah bersepakat untuk melakukan sholat-sholat yang lama. Artinya semua jamaah itu sudah siap begitu. Kone sampai masjid ini misalnya sholat isya sampai masjid, yang penting sepakat. Itu namanya sholat jamaah mahsurin. Ya. Nah, makanya di sini dikatakan wa yazidu man marra nadban Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasa alaka sam'i wa basari wa muhyi wa azmi wa asabi wa sa'ri wa basari wa mastaqallat bihi qadami ay jami'u
jasadi lillahi rabbil alamin. Nah, bagi orang yang tersebut di atas, ya, artinya sholat sendiri. Jadi bukan sholat berjamaah, sholat sendiri, ataupun tadi sholat imam atau sholat dengan imam yang sholat berjamaah, apa tadi itu? Musurin itu, ya, musurin. Itu sunnah membacakan dengan itu tadi itu, mulai dari Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasa'a laka sam'i wa basari wa muhi, dan seterusnya itu. Ini kan panjang ini. Ya, tetapi kalau misalnya bulan kita ma variasi ya kayak warajama tua, warajana tawau, warajana muda, warajana toi. Ya, tilo baca kita ke terlalu panjang. Ya. Apalagi sampai membacanya 11 kali. Coba misalnya nakir orang ge. Misalnya 1 kali. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasa'alaka sam'i wa basari wa muhi wa azmi wa asabi wa sya'ri wa basari wa mastaqallat bihi qadami ay jami'u jasadi lillahi rabbil alamin. Itu sekali. Nah, kalau baca 11 kali, nah bubar jamaah ini. Ya. Ini hanya boleh digunakan di saat sholat sendiri ataupun di saat kita telah bersepakat dengan imam, atau imam itu memang di jamaah itu memang jamaah yang sudah biasa untuk melakukan sholat-sholat yang panjang. Itu namanya jamaah mahsurin. Wa yusannu fihi wa fi sujudi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ufirli. Waktu ruku dan sujud disunahkan juga membaca, atau boleh baca ini maksudnya. Itu tadi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ufirli. Disuruh baca ini. Ya. Kemudian walau iktasara ala tasbihi awiz zikri fatasbihu afdalu. Jika seseorang ingin mencukupkan bertasbih atau berzikir, maka tasbih adalah lebih utama. Ini maksudnya misalnya makmum menunggu. Misalnya wa ura bacana subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ternyata imam belum iktidal. Ya, maka makmum itu boleh berzikir atau menambahkan tadi tasbihnya subhana rabbil azim wa bihamdi. Bagus zikir misalnya la ilaha illallah. Ya. Seputar mulai tasbih juga itu zikir juga. Ya. Wasalasu tasbihati ma Allahumma laka raka'tu ila akhiri afdalu min ziyadatis tasbihi ila ihda asyara. Nah ini membaca tasbih sebanyak 3 kali yang diteruskan dengan itu tadi Allahumma laka raka'tu, seperti tadi itu yang panjang tadi itu, adalah lebih utama daripada membaca tasbih sampai 11 kali tanpa ditambah Allahumma. Jadi 1 kali kita membaca ini, ternyata yang tadi itu yang kita baca ini Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasa'alaka sam'i, dan seterusnya itu lebih utama ini meskipun kita baca 1 kali ini
daripada kita membaca Subhana Rabbil Azimi 11 kali. Ya. Seperti hafari. Apa cantik dari Subhana Rabbil Azim. Ya. Ini kalau sholat sendiri. Nah, tapi kalau hafal ya cara wajib nih kan lebih utama. Wa yukrahul iktisaru ala aqallir ruku'i wal mubalagatu fi hafzir ra'si aniz zahri fihi. Makruh melakukan ruku dengan batas minimal saja. Demikian juga keterlaluan menundukkan kepala di bawah garis lurus punggung. Ya, jadi misalnya bati si rombol ga makruh. Atau awal-awal makruh tadi. Dan cebi sini, mengenai tadi cebi, makruh ini deh. Nah ini. Wa yusannu li dzakarin ay yujafi mirfaqaihi an janbaihi wa batnahu an fakhizaihi fir ruku'i was sujudi. Jadi sunnah juga bagi laki-laki merenggangkan kedua sikunya dengan lambung dan perut daripada ketika ruku dan sujud. Perut dari paha. Jadi untuk domone ya, untuk domone jadi ketika ruku itu dilebar gini, dikasih lebar, dihengga di sininya, kemudian dijauhkan perut dengan paha, jangan dikasih rapu. Kalau dosiwe sebaliknya, dosiwe justru kerapu, paha dengan ini dikasih rapat. Ya, jadi kurang lebih ndake kombi contoh nih. Ya, jadi kalau ruku itu bagi tomone ini dikasih dibuka begini, pandangan lurus saja, jadi buka. Ya, demikian juga ini, demikian juga sujud, domone dibuka, kemudian paha dengan perut itu ke sujud itu dikasih jauh sedikit. Kalau dosiwe kebalikannya, dosiwe justru dikasih begini sujudnya. Kalau nanti sujud dosiwe dekat ini dengan ini. Kurang lebih begitu. Nah, makanya sini wali ghairihi ayyadumma fihi ma ba'duhu li ba'din. Bagi selain laki-laki, ya tentu dosiwe kan, sunnah menghimpitkannya ketika ruku dan sujud. Itu tadi kebalikannya. Ya, kalau domone dibuka, dosiwe ditutup. Nah, ini sudah sering kita sampaikan ini. Tanbih, yajibu alla yaksuda bil khuwi lirruku'i ghairahu falau hawa lisujudi tilawatin falamma balagha hadda ar-ruku' ja'alahu ruku'an lam yakfi bal yalzamahu ayyan tasiba summa yarka. Ya. Jadi jadi ada peringatan ini waktu turun untuk ruku, ya londo sineta ruku, wajib tidak dimasukkan untuk hal lain. Aina kalai wasir niat ruku. Jika turunnya untuk sujud tilawah, misalnya setelah baca ayat sajadah, ya, lalu setelah sampai pada batas ruku, ia tidak jadi sujud. Niatnya siaga sujud. Pala begitu rongga di sujud tikaruna. Itu tidak boleh. Ya. Maka rukunya tidak sah. Karena niat karena ini sujud. Kebetulan misalnya abu nenek sujud tilawah dasar ini, nenek sujud tilawah londo. Pala ternyata nabatalkanku sujud tilawah, las rukuna, tidak boleh itu.
Tidak boleh. Ya, maka rukunya itu tidak sah. Tapi ia harus berdiri tegak dulu, baru ruku. Ya, artinya kan londo siapa tidak disujud nah. Harus berdiri tegak dulu. Tidak boleh langsung begitu warlondo langsung naik, langsung ruku. Padahal memang niatnya adalah mau sujud. Terus bagaimana caranya? Harus kembali berdiri tegak dulu, baru kembali ruku. Begitu juga dalam masalah i'tidal. Sujud dan duduk antara dua sujud diisyaratkan tidak bertujuan lainnya. Gitu. Nah, walau sakka ghairu ma'mumin wa huwa sajidun hal raka'a lazimahul intisabu fauran summa ruku wala jazuzu lahul qiyamu raki'an. Ya. Jika selain makmum, maksud adalah imam dan munfarid, ketika sujud merasa ragu, sujud tapi ragu, apakah ia sudah ruku atau belum, maka secara spontan ia wajib berdiri tegak lalu ruku. Tidak boleh bangkit dengan posisi ruku. Ya, misalnya nefa basia. Selain imam gini lagi ya. Jadi jika makmum londo sia langsung ke sujud. Pala sia ke fikir balik sia. Nah, wa ruku ataupun wa ura watibakan deh. Tidak boleh langsung naik ruku, tidak boleh. Caranya yang benar adalah harus berdiri tegak dulu. Baru kembali ruku. Intinya adalah harus kembali tegak. Harus kembali tegak dulu. Tidak boleh langsung ambil posisi ruku. Nah, itu saja. Kalau untuk persoalan ruku. Jadi, seperti yang biasa kita lakukanlah. Jadi pastikan lurus. Posisi yang perlu diperhatikan saja itu, jadi bagi domone harus dibuka dari ketiak ini, dari lambung ini harus jauh dari sini. Kalau perempuan justru ditutup. Demikian juga di saat sujud, kalau untuk laki-laki dijauhkan antara paha dan perut, sementara untuk perempuan justru dirapatkan. Ede gunde di kapate bitro. Tu siwe, padere, tari de. Naring aja. Diwati paden ya. Dosiwe sa sujud lapo rokore karapo purima. Lapo ya nabili lah. Saliri. Dete walija saat sujud karapu wangga lapo loko. Ya, kalau domone kebalikannya. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada ruku yang keenam, yaitu i'tidal. Sadisuha i'tidalun walau fi naflin alal mu'tamadi wa yatahaqqaqu bi'audin ba'dar ruku li ba'din bi ayyauda lima kana alaihi qabla ruku'ihi qaidan kana au qaidan. Jadi i'tidal sekalipun pada solat sunat, ya, menurut pendapat muktamad, i'tidal dapat dinyatakan dengan berdiri kembali dari ruku seperti posisi semula sebelum ruku, baik posisi berdiri atau duduk bagi orang yang solat dalam keadaan duduk. Nah, artinya i'tidal kembali setelah ruku. Walau sakka fi itmamihi ada ilaihi ghairu ma'mumin fauran wujuban
wa illa batalat salatuhu wal ma'mumu ya'ti bi rak'atin ba'da salami imamihi. Jika ragu sudahkah beriktidal dengan sempurna, maka selain makmumnya wajib spontan kembali melakukannya. Kalau tidak, maka solatnya batal. Kalau orang yang ragu tersebut adalah makmum, maka setelah salam imam, ia menambah 1 rakaat. Ya, kalau makmum. Ya, faham maksudnya? Jadi, iktidal ini kalau tidak dilakukan, ya batal. Jadi dikatakan tadi itu ya. Jadi jika ragu sudahkah iktidal dengan sempurna, maka selain makmum wajib spontan kembali melakukannya. Karena ragu. Entahkah, pokoknya walau keraguan tetap lakukan. Sebab kalau tidak katanya, maka sholatnya batal. Berarti si kerawina. Kalau ragu mau si ragu berarti diulangi. Apakah merasa wa'ura, tetapi masalah keraguan, ulangi saja. Lebih baik diulangi daripada sholatnya batal. Wa yusannu ayyakula fi raf'ihi minar ruku'i sami Allahu liman hamidah ay taqabbala minhu hamduhu. Ketika sedang bangkit dari ruku, sunnah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi baraku cerita Pak Samsudin kama elega ngena bara tum sampai kaga tiwa sanallah Allah basra. Kone berdiri dari ruku Allah Akbar Pak. Pokoknya tiwara selain Allah Akbar. Tapir mengajina. Ngai sia sal itu detemune ke denah te guru kulina kana ke Pak itu sori sali sia. Ya. Jadi dari dasar yang benar adalah setiap bangkit dari ruku untuk iktidal, maka kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau barataunya. Cuma ini tidak pernah kita lakukan. Apa itu? Taqabbala minhu hamduhu. Iya. Misalnya nih, taqabbala pelan lalai. Nah, awal kayak itu sesat ya. Lakukan saja yang sami Allahu hamidah, dan itu memang yang ittiba gitu. Wal jahru pala baris itu pehna kita taqabbala minhu aina bentuk kita ente perlu nandai tapat keke jamaah sekalian barasi pala misalnya saya sampai tapi menilai laut Jakarta Grohmi waralom tu tipeh na sambil humta pala peh pa taqabbala minhu hamduhu de sama apa nih de itam sampai rabbana lakal hamdu sudah ai kena lain sembiak ini ya lain romo nih pala sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi memang tidak pernah kita lakukan seperti itu, tetapi boleh. Makanya ilmunya hari ini seperti itu. Wal jaru bihi li imamin wa muballighin li annahu zikrun tiqali. Apabila ucapan tersebut sunnah diucapkan oleh imam dan mubaligh dengan suara keras, sebab bacaan itu termasuk zikir untuk pindah rukun. Jadi bisa dikencangkan itu. Begitu imam samiallah atau misalnya langsung tiba Rabbana lakal hamd. Di sini tuh mada punya biasa mada bimbing salam pengantin oleh gua kah? Rabbana walakal hamdu gupehna. De tio mata tio hingga mata kitab akid tiwarana. De al-azkar tiwarana de kitab-kitab tu tiwara. Para mai pun na sampai pehgap tu Rabbana walakal hamdu. Padahal de akhir de Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min syai'in ba'du. Hanya ede ba. Awara wa nakisi. Makanya mada ketika warga kata Mas Pendere kesoji ini tapi kitab pera kay make kan pandir saya kan wara sih. Dia berarti pa mada ke de berarti tior dasar. Rabbana walakal hamdu. Dia tidak ada jadi apa kerja maka tapi kan ada dasarnya. Ini kan ada dasar ada di kitabnya gitu kan.
Jadi ketika setelah berdiri, setelah diucapkan itu tadi, Sami Allahu liman hamidah, bacanya yang dijawab oleh makmum adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu aja. Atau ba'dahuma kal kursiyi wal arsi. Ya. Atau maksudnya nih, maksudnya adalah ya ayat kursi dan aras. Akhirnya maksudnya masyita min syai'i ba'du ini. Ya. Kemudian lafaz mil'u Rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ardi itu kan wa mil'u ardi. Nah, kata mil'u birraf'i sifatun. Jadi kalau dibaca rafa mil'u berstatus sebagai sifat. Bisa juga dibaca nasab. Berarti bisa juga dibaca mil'a. Ya, para kita temui bahasa kimilu jarang peri, pas juga. Atau sampai Rabbana lakal hamdu po mambini ini tiba. Sampai tiba. Nah, kalau misalnya mau disambung kan itu mil'us samawati wa mil'ul ardi dan seterusnya dari itu. Nah, mil'u ini bisa dibaca rafa, artinya dhamma mil'u, bisa juga dibaca mil'a. Ya, sebagai keterangan halnya. Jadi dia bermaksud hal itu. Berarti dengan mengira-ngira as-sana'u, lafaz pujian sebagai jisim. Ya. Artinya boleh mil'a, boleh juga mil'u. Tetapi yang apa nih? Yang masyhur itu adalah mil'u. Ini maksudnya adalah sifat. Bagi orang di atas yang dimaksud adalah mufarid atau imam jamaah muhsurin. Jadi bukan seperti jamaah kita ini. Sunnah menambah dengan sunnahnya menyambah adalah ahlas sana'i wal majdi ahaqqun ma qala al abdu wa kulluna laka abdun. Nah, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu disunahkan itu, ditambahkan itu tadi. Akeke kalau sampai akese atau sampai yang tadi itu jamaah memang yang sepakat untuk sholat lama tadi itu. Tapi seperti cerita ke jangan ini karena ini kelamaan. Nah, di pengen itu naik pot dalam doa ini itu palasi ngumpul bacaan aja kan deh. Akeke CP tadi itu Rabbana lakal hamdu. Ya. Wa sunnah kunutus subuhi. Nah, sunnah berdoa kunut ketika sholat subuh. Aing fil i'tidali rakaatihi saniyati ba'da zikri ratibi alal aujahi wa huwa ila min syai'in ba'du. Ini akhir seperti bisa lakukan ini. Pala ada juga di Imam Malik kalau salah itu dia kunutnya kan sawatiba ruku kunutna. Kalau dia pakai ruku sami Allahu liman hamidah. Tetapi Rabbana lakal hamd Allahumma dina fi man hadai. Kan dia. Tapi kalau di Imam Malik itu misalnya baca kuwala Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait. Sampai selesainya baru Allahu Akbar berruku. Dia sudah hoga sebelum ruku. Ya, dete. Nah, tapi bagi mazhab Syafi'i itu adalah setelah i'tidal itu. Pas setelah kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah,
Masih ada waktu. Oke. Satu lagi. Wa i'tidali akhirati witri nisfin akhirin min ramadana li'ittibai. Nah, ini keterangannya. Sunnah juga pada i'tidal rakaat terakhir salat witir pada separuh terakhir bulan Ramadan itu, ya, jadi kita melakukan apa? Melakukan baca kunut. Nah, kemudian wa yukrahu fi nisfil awwali kabasi apa nih? Kabafiyati sunnati. Makruh kunut pada separuh bulan Ramadan awal. Tanggal 1 sampai tanggal 15 sebagaimana halnya makruh pada salat-salat sunat lainnya. Jadi seputar lo apa nih? Dari awal itu tapi makruh. Yang disunatkan itu telah mulai tanggal 15 sampai terakhir. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, karena waktu isya telah masuk, mari kita batasi pertemuan kita pada kesempatan ini dan kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.